puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Yang beribadah online. Shalom. Yang di rumah-rumah. Shalom. Apa kabar semuanya? Selalu baik, dahsyat, luar biasa di dalam Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita? Yang beribadah online tetap sukacita. Sekali lagi beri sorak-sorak paling panjang bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Allah kami yang hidup. Raja di atas segala raja. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu serta kasih setia-Mu bagi setiap kami. Dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna saat ini kami datang Tuhan. Di rumah Tuhan kami mau beribadah Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan siang hari ini semua untuk menyenangkan hati-Mu. Setiap nyanyian, pujian, penyembahan dan doa yang kami naikkan semua hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami siang hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Roh Kudus Engkau bebas beracara. Sebebas-bebasnya menjamah setiap kami. Bahkan yang beribadah online, kami percaya hadirat-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa. Terpuja-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorai, bersukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap bersukacita bersama katakan. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang hebat. Haleluya. Semua bersukacita bagi Tuhan. Hidup di dalamku menjadi
Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat? Sekali lagi beri sorak-sorai panjang bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang tidak tertandingi. Haleluya. Semua bersorak-sorai bagi Tuhan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Kita sorak haleluya 3 kali. 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sukacita luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Bapa Immanuel. Engkau Tuhan yang menyertai setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus.
cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan
ajaib kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik-baik saja. Baik, firman Tuhan yang saya akan sampaikan dalam ibadah minggu online ini, yang saya percaya saudara tetap antusias walaupun secara online. Dan karena kondisi keadaan memang saya harus tetapkan, saya putuskan untuk ibadah di Gereja Family Blessing selama 3 minggu ini kita adakan secara online. Kegiatan ibadah onset kita tiadakan sebagai wujud kita mendukung program pemerintah yaitu PPKM Mikro Darurat, di mana setiap ibadah dianjurkan untuk ditutup sementara. Saya akan beri judul khotbah firman Tuhan saya pada saat ini adalah tetap fokus kepada Kristus. Tapi lebih dulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, kasih-Mu ajaib, panjang sabar-Mu ajaib. Kami minta syukur untuk hari ini. Kami minta syukur kalau kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya dengan kesungguhan hati kami mau menyenangkan Tuhan melalui ibadah ini. Maka kami percaya Tuhan pun tetap hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah ini. Kami minta berkat firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar. Berfirmanlah. Hamba juga bergantung penuh padamu. Minta hikmat dan pengurapan-Mu. Engkau saja yang aku tinggikan dan aku muliakan. Bila firman Tuhan pada saat ini sungguh boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan saya berikan tema tetap fokus kepada Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Firman Tuhan ini menasihatkan kita semuanya untuk terus mengarahkan mata pandangan kita hanya kepada Yesus. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta. Yesus adalah Allah yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Yesus adalah rancangannya selalu baik. Rancangannya untuk saya dan saudara baik adanya. Dia tidak merancang untuk kehidupan kita rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan untuk saya dan saudara ada rancangan damai sejahtera.
rancangan masa depan yang penuh harapan. Dia Allah yang Maha Kuasa yang sanggup untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah yang Maha Kuasa yang sanggup untuk menolong kita apapun kesulitan kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang sanggup melindungi kita dari mara bahaya, melindungi kita daripada segala yang jahat. Itulah Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Biarlah hidup kita dalam kondisi saat ini, yang mana penularan pandemi COVID-19 sungguh luar biasa akhir-akhir ini. Peningkatannya luar biasa. Kita melihat teman-teman kita, keluarga kita mungkin ada yang terpapar COVID-19. Bahkan mungkin ada keluarga kita yang akhirnya meninggal karena terpapar COVID. Atau mungkin saudara saat ini juga terpapar COVID sehingga harus isolasi mandiri. Atau ada yang dirawat di rumah sakit. Tapi dalam kesulitan seperti ini, biarlah mata kita terus memandang Yesus. Karena kita percaya semua dalam kontrol Tuhan. Semua diizinkan Tuhan. Supaya kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, tetaplah bersukacita dan tetaplah berdoa. Dan terus mengucap syukur. Kita mengalami akan kuasa firman Tuhan. Kalau mata pandangan kita, mata rohani kita terus fokus kepada Yesus. Kita juga bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terus memelihara hati dan pikiran kita. Hendaklah kita terus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di mana Yesus pula yang akan membawa iman kita terus meningkat. Bahkan menuju kepada kesempurnaan. Yesus yang memimpin kita dalam iman, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Situasi kondisi, masalah yang kita alami. Sekali lagi, untuk juga melatih iman kita. Untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Terus fokus kepada Tuhan. Mari kita belajar daripada kisah di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan untuk saudara. Perikopnya Yesus berjalan di atas air. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Tenanglah. Aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kebenaran apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan firman Tuhan ini? Yang pertama, masalah bisa datang dengan tiba-tiba. Ini murid-murid Yesus yang dikasihi Tuhan. Itu atas perintah Tuhan di ayat 22. Untuk mereka menyeberang. Untuk mereka segera mendahului Yesus naik ke perahu dan menyeberang. Kalau Tuhan perintahkan, pasti mereka akan sampai ke tujuan. Yesus Maha Tahu. Yesus Allah yang
maha kuasa. Dan dia tahu bahwa nantinya di dalam mereka itu menyeberang di tengah danau ada angin sakal yang menimpa mereka. Tapi Yesus tetap memerintahkan mereka untuk berangkat. Karena Yesus bertanggung jawab. Yesus akan melindungi mereka. Walaupun mereka tidak tahu. Tapi di dalam kemahatauan Yesus memerintahkan mereka. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Percayalah kita dikasihi Tuhan. Dan saya percaya saudara juga sungguh mengasihi Tuhan. Dan saya percaya saudara semua sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi bisa terjadi. Tiba-tiba ada persoalan. Tiba-tiba ada masalah. Seperti murid-murid Yesus. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mungkin saat ini kita mengalami gelombang angin sakal. Yang membuat kita mungkin ada kecemasan. Yang membuat kita mungkin ada mulai kekhawatiran, bahkan ketakutan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Melalui kisah ini, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Bahwa semua apa yang kita alami, semua dalam kontrol Tuhan. Masalah bisa datang tiba-tiba. Seperti beberapa kali juga saya alami. Dan yang terakhir, saya mengalami lagi. Tiba-tiba terjadi persoalan. Yaitu calon besan saya. 2 minggu yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Pulang ke surga. Padahal minggu depan tanggal 7 Juli akan melakukan pernikahan antara anak saya dengan anaknya. Istri saya sudah kontak berulang kali dengan calon besan saya untuk mempersiapkan akan pernikahan anak kami. Semua sudah siap. Tiba-tiba kedua besan kami di daerah Pati kena COVID. Akhirnya harus opname di rumah sakit. Dan atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan, semua tetap di dalam kehendak Tuhan. Besan kami yang wanita itu dipanggil Tuhan. Bagaimana ini? Padahal mereka juga cinta Tuhan. Mereka juga mengandalkan Tuhan. Di profil daripada HP daripada besan perempuan saya itu. Profilnya ada tulisan. Yesus wapi dewe. Tuhan Yesus itu sangat baik. Yesus sangat baik. Tapi toh dia kena COVID dan akhirnya dia pulang ke surga. Sehingga rencana yang sudah disusun sekian bulan itu jadi buyar. Tidak mungkin kita akan teruskan pernikahan tanggal 7 Juli. Sehingga harus diundur. Bisa saja kalau saya tidak fokus kepada Tuhan. Saya menyalahkan Tuhan. Kami menyalahkan Tuhan. Tapi tidak saya jaga bibir saya. Lidah mulut saya untuk tidak menyalahkan Tuhan. Tetap saya percaya. Rencana Tuhan selalu baik. Apapun yang aku alami, semuanya mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, tetap di dalam kontrol Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan sangat baik. Dan jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Memang saat ini kami tidak mengerti. Saudara mungkin juga tidak mengerti kenapa saudara mengalami kondisi masalah. Mungkin saudara kena COVID juga. Saat ini terpapar COVID, saudara harus opname atau isolasi mandiri. Atau apapun mengalami kesulitan apapun. Padahal saudara sudah berdoa tiap hari. Minta perlindungan Tuhan. Tapi toh saudara mengalami keadaan seperti ini. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Semua di dalam kemahatauan Tuhan. Masalah bisa datang tiba-tiba. Tapi tetap percaya. Tuhan selalu beserta
kita. Tuhan mengerti keadaan kita. Tuhan memperdulikan kita. Iman kita akan dibawa dalam kesempurnaan. Ayub juga tiba-tiba mengalami keadaan yang sangat menyesakkan hati. Dalam satu hari dia kehilangan 10 anak-anaknya. Dalam satu hari dia kehilangan semua harta bendanya. Ayub adalah orang yang paling kaya. Dan Ayub adalah orang yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub orang jujur, orang saleh. Tapi tiba-tiba 10 anaknya mati. Tiba-tiba harta bendanya ludes. Tapi di dalam semuanya itu dia tidak menyalahkan Tuhan. Dan dia tetap berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Tiba-tiba terjadi persoalan yang menyesakkan hati. Saat dia juga akhirnya mengalami sakit penyakit dari batok kepala sampai telapak kaki. Dia juga tetap menjaga akan lidah mulutnya untuk tidak menyalahkan Tuhan. Di Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Biarlah dalam kondisi seperti ini, apapun masalah kita, apapun tantangan kita, apapun kesesakan yang kita hadapi, jangan sampai kita berbuat dosa dengan bibir kita. Tetap mengucap syukur. Tetap memperkatakan firman Tuhan. Apapun yang aku alami, semuanya mendatangkan kebaikan. Terpujilah nama Yesus. Yang kedua, di tengah masalah yang berat Tuhan datang. Yang pertama tadi, masalah bisa datang dengan tiba-tiba. Yang kedua, di tengah masalah yang berat itu Tuhan datang. Di saat mereka dalam kepanikan murid-muridnya karena angin sakal diombang-ambingkan di danau. Dan mereka sudah tidak bisa maju lagi. Dan mereka mungkin teriak-teriak, wah mati aku, mati kita semua. Karena begitu berat, begitu besar angin sakal itu. Mereka teriak-teriak, mungkin ada ketakutan. Tapi Tuhan mendatangin mereka. Di ayat 25, kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Di tengah kondisi saat ini saudaraku, firman Tuhan ini juga sampai kepada saya dan saudara. Perkataan Tuhan juga untuk saya dan saudara. Tenang anakku, jangan takut. Aku menyertaimu. Aku peduli kepadamu. Aku mengerti keadaanmu. Aku memperdulikan kamu. Tenang anakku, janganlah takut. Aku sanggup menolongmu. Tetaplah engkau memuji aku. Tetaplah engkau menyembah aku. Tetaplah engkau bersyukur akan keadaanmu. Karena engkau tahu aku pasti menolongmu. Jangan takut. Tenang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya juga pernah mengalami COVID. Saya juga di karantina. Saya harus sendiri. Orang yang kena COVID. Diisolasi. Sendirian. Justru itulah kesempatan yang diizinkan Tuhan
untuk kita bersendiri dengan Tuhan. Respon yang benar di dalam kesendirian itu, engkau merenungkan firman Tuhan. Engkau lebih lagi membaca firman Tuhan, merenungkan. Engkau ingin mengetahui kehendak Tuhan. Ada waktu yang luar biasa untuk engkau memuji dan menyembah Tuhan. Engkau mendengarkan lagu-lagu pujian melalui YouTube, melalui HP saudara. Dan engkau naikkan pujian kepada Tuhan. Yang mungkin sebelum itu saudara sudah tidak ada waktu untuk sendiri dengan Tuhan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan lagi melatih imanmu. Dan membawa imanmu untuk meningkat lagi. Tinggal respon yang benar. Di dalam kesendirian, engkau meningkatkan imanmu kepada Tuhan. Engkau introspeksi diri. Engkau lihat bagaimana hubunganmu selama ini dengan Tuhan. Engkau juga introspeksi, adakah dosa-dosa yang selama ini aku lakukan. Jadi saat kita diizinkan, kita kena COVID, sehingga kita harus isolasi, bersendiri dengan Tuhan saja. Karena engkau tidak bisa ditemani oleh keluarga, tidak bisa ditemani oleh teman-temanmu. Maka saatnya engkau introspeksi diri dan memperbarui hubunganmu dengan Tuhan. Ada pemulihan. Kalau ada kesalahan terhadap sesama dengan pasangan hidup, dengan anak, adakan pemulihan. Pemulihan dengan sesama, pemulihan dengan Tuhan. Sehingga engkau akan mengalami kesembuhan dan juga engkau mengalami pemulihan hubungan secara rohani. Dan engkau akan terus bersemangat, bersukacita. Dan sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Respon yang benar di tengah masalah. Tuhan datang. Amin. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah sumber berkat. Berkat kesembuhan. Berkat segala berkat. Berkat sukacita. Ketenangan. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Ayo, kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saat kita ada persoalan, masalah, apapun masalah saudara, seberat apapun. Jangan jauh dari Tuhan. Justru lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan ketenangan. Yesus datang di tengah persoalan saudara. Yang ketiga. Terus fokus kepada Tuhan mendatangkan mujizat. Terus fokus kepada Tuhan mendatangkan mujizat. Petrus berjalan di atas air karena dia terus fokus datang kepada Yesus. Saat Yesus meminta kepada Yesus, kalau memang engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Di ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saat Petrus minta kepada Tuhan untuk dia bisa datang. Dan Tuhan katakan, mari. Akhirnya Petrus sungguh-sungguh mengalami mujizat berjalan di atas air. Saat fokus dia itu melihat Yesus. Saat fokus dia itu memandang Yesus. Dia berjalan di atas air. Tapi begitu fokusnya salah, fokusnya berubah. Saat dia merasakan
ada tiupan angin keras. Mulai dia takut dan kemudian dia tenggelam. Apa yang membuat dia tenggelam? Bukan angin yang dia rasa tiupan angin yang keras. Bukan. Tapi ketakutan itulah yang membuat dia tenggelam. Salah fokus. Katakan kepada sebelahmu, kepada keluargamu yang bersama-sama dengan engkau beribadah. Bilang, jangan salah fokus. Ayo ngomong lagi, jangan salah fokus. Kalau kita salah fokus, kita beralih fokus dari Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Fokus kita beralih kepada masalah kita. Hanya tertuju kepada masalah. Oh masalah. Kita tertuju pada COVID itu berbahaya. COVID ini kita hanya mendengar berita-berita tentang COVID. Mendengar berita-berita tentang hal-hal yang menakutkan. Sehingga kita lupa dengan kemahakuasaan Tuhan. Kita lupa Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Kita bisa dikuasai ketakutan loh. Dan karena ketakutan hal itu, maka kita akhirnya sungguh-sungguh mengalami keadaan yang drop. Tidak ada lagi ketenangan. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada pertolongan Tuhan. Tidak mengalami mujizat. Tidak mengalami pembalian keadaan. Tapi saat kita sadar, fokus kita kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang aku alami, Engkau baik. Apapun yang aku alami, aku tahu Engkau sanggup menolongku. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Engkau Allah yang mengasihi aku. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap tenang dan Engkau tetap memuji Tuhan. Terus arahkan mata pandangan kita hanya pada Yesus. Tuhan akan memberikan ketenangan dan bahkan jalan keluar. Percayalah, pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa saja. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan saat kita dicobai, percayalah, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Perkatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Perkatakan. Imani engkau akan mengalami itu. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah bersukacita. Dan tetaplah berdoa dengan tidak cemu-cemu. Tenang. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini Tuhan sudah kasih nasihat firman Tuhan yang luar biasa. Dengan bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, kita akan kuat dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Minta kepada Tuhan kekuatan Tuhan. Mujizat masih ada. Saat Petrus berteriak, Tuhan tolong. Maka Tuhan segera mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus. Dan saat mereka masuk ke perahu, redahlah angin sakal itu. Yesus Allah yang berdaulat atas alam semesta. Tuhan tolong aku. Tuhan akan tolong saudara. Tetap semangat. Terus fokus kepada Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Fokus, jangan sampai salah fokus. Tetaplah hanya bergantung dan mengandalkan Tuhan. Yesus sanggup menolong kita.
Yesus rela mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Percayalah, Dia sangat baik dan mengasihi kita. Kita akan masuk perjamuan kudus. Mari siapkan hati saudara. Ayo siapkan roti perjamuan ini. Kita akan mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk saya dan saudara. Nyawanya saja diberikan untuk saya dan saudara, apalagi yang lain. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan untuk saya dan saudara. Nikmatilah janji-janji itu. Alami janji Tuhan itu. Dialah Yehova Rafa, Allah penyembuh kita. Dialah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Bagian kita terus fokus kepada Tuhan. Mari, saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, sembah Dia. Oh, aku bersyukur. Aku dikasih Tuhan, aku disayang Tuhan. Aku di dalam pemeliharaan Tuhan. Aku dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang mengasihi aku, Engkau yang mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah perlindunganku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Terpujilah Engkau. Haleluya, ajaib kasih-Mu, ajaib anugerah-Mu. Engkau yang memeliharaku, Tuhan tak pernah tinggalkanku. Aku mau hidup menyenangkan-Mu. Aku mau hidup meninggikan-Mu saja. Engkau yang aku muliakan, Engkau yang aku tinggikan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 La 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 de de la la pa 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 di la 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 di la 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 pa pa pa. Syukur hanya bagi-Mu, la 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 di la la pa pa pa. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Engkaulah penolong kami, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yesuslah satu-satunya penolong kami. Oh, kami percaya, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami tetap percaya rancangan-Mu baik adanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi saudara semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
Tetap percaya, semuanya mendatangkan kebaikan. Karena Dia Allah yang baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Percayalah dan bersyukurlah selalu. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hamba percaya semua jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Semuanya disayang Tuhan. Semua di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka semua. Apapun situasi kondisi mereka hadapi saat ini. Apapun keadaan mereka, pergumulan mereka. Hamba tidak tahu. Angin sakal apa yang Tuhan izinkan mereka alami saat ini. Badai kehidupan apa yang mereka hadapi saat ini. Tapi yang hamba percayai, semua dalam kontrol Tuhan. Dan apa yang mereka alami seizin Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Walaupun saat ini kami tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami. Kebaikan apa yang kami alami dalam kondisi seperti ini. Tapi kami pegang firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu penuh kuasa. Pasti kami akan mengerti dan bersyukur, bersukacita. Bahwa memang semuanya mendatangkan kebaikan. Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber berkat bagi kami. Tuhan, kami percaya, kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan kami aman. Kami lakukan bagian kami. Tuhan melakukan bagian Tuhan. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu ini. Semuanya diberkati Tuhan. Keluarga rumah tangga, semua jemaat diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Selamatkan dari pandemi COVID-19 ini. Yang akhir-akhir ini peningkatannya luar biasa karena varian baru, varian Delta yang mudah menular. Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya penularan COVID ini boleh berhenti Tuhan. Dan akhirnya Tuhan. Semuanya di daerah, di wilayah seluruh Indonesia. Berubah dari zona merah menjadi zona hijau. Karena penularannya berhenti. Juga masyarakat semuanya disiplin dalam prokes. Kami minta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas alam semesta. Biarlah sungguh-sungguh untuk penularan COVID-19 ini boleh selesai, boleh berakhir, boleh berhenti dalam nama Yesus. Tolong ekonomi bangsa kami. Supaya ekonomi bangsa kami boleh tetap dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Tolong dalam kondisi seperti ini. Tuhan tolong supaya tetap ada pertumbuhan ekonomi. Tuhan tolong mujizat masih ada. Engkau Allah yang maha kuasa. Tolong pemerintahan kami. Tolong Bapak Presiden kami. Tolong untuk wali kota kami Pak Eri. Tolong untuk gubernur kami Bu Kofifa. Tolong berikan mereka kemampuan, hikmat supaya mereka bisa mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini. Tolong untuk tenaga kesehatan Tuhan. Yang kami melihat mereka sudah mulai kelelahan. Dan bahkan ada banyak yang terpapar. Kami minta kekuatan dari Tuhan. Minta perlindungan Tuhan untuk semua tim dokter, perawat, semua satgas COVID. Hamba mohon, kami mohon perlindungan Tuhan untuk mereka. Dan biarlah yang mengalami kondisi saat ini kelelahan, sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kekuatan kembali. Kami minta dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Terima kasih. Belas kasihan-Mu kami mohon. Belas kasihan-Mu kami mohon. Ampuni dosa bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Terpujilah Tuhan. Mari jemaat. Angkat kedua tanganmu. Dengan sungguh-sungguh minta berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai saudara semua. Amin.